Oke guys, video kali ini adalah untuk teman-teman yang ingin belajar coding secara otodidak tanpa eh, tanpa background pendidikan IT. Selewel. Kita pakai use case website, pemrograman website. Website sendiri itu biasanya ada dua bagian, yaitu front end dan back end. Front end itu adalah website page yang sering kita lihat tampilan depannya, dan back end itu adalah pemrosesan data di belakangnya, biasanya berhubungan dengan database sebuah website tersebut. Untuk start coding kita perlu code editor guys. Kita pakai Sublime di sini, bisa teman-teman download di internet, Sublime Text. Nah, kita bikin folder nih guys untuk directory codingan kita. Kita namai website, kita pakai use case bikin undangan online, jadi kita namai undangan online ya. Undangan online, undangan pernikahan online. Kemudian kita buka pada Sublime. Oke. Nah, kita perlu bikin file baru nih guys. Kita save dulu, filenya adalah index.html. Nah, sebentar guys, sintaksnya kurang lebih seperti ini, nanti saya jelaskan. Nah, oke guys, struktur dasarnya sebuah HTML itu seperti ini guys. Jadi ini adalah sintak. Eh, Sementara kurung-kurung ini atau lebih dari atau kurang dari dan lebih dari ini adalah namanya sebuah tag atau sebuah tag, HTML tag. Nah, kita perlu tag HTML, kemudian kita backslash HTML, ini berarti kita tutup ya guys. Jadi di dalam tag HTML ini dia mempunyai head dan body, mempunyai elemen head dan body. Head itu nanti berisi metadata website kita seperti titlenya apa yang biasanya tampil di tag browser ini. Kemudian untuk body itu adalah kontennya sendiri, konten dari website page kita. Oke, kita bikin file baru dulu nih guys. Kita save, kita namakan style.css. Nah, kita perlu memanggil file CSS kita di dalam tag head. Sintaksnya seperti ini, kita bikin tag link, kemudian relnya perlu sintak rel style sheet, kemudian href adalah nama file kita. Oke, kemudian di dalam body kita perlu membuat sebuah div. Div itu juga salah satu elemen HTML guys. Kita kasih kelas container, mungkin penampung. Kemudian di dalam container itu kita bikin dua elemen guys. Satu, dua. Nah, coba kita buka. The next day. Nah, begini ya. Tampilan sementara website kita seperti ini guys, masih kosongan dan polosan. Selanjutnya, karena ini kita akan bikin undangan online, kita bikin dua kolom nih guys nanti desainnya. Jadi pertama itu nanti adalah teks, dan sebelah kanannya itu nanti adalah sebuah gambar. Oke. Nah, sekarang kita kasih kelas pada elemen 1 kiri dan kelas pada elemen kedua kanan. Kalau kita save belum terjadi apa-apa, kita perlu menambahkan styling nih guys. Kita target container, kita set displaynya black. Display itu untuk mengatur tampilan sebuah elemen ya guys. Nah, kalau kita reload nih, 1 dan 2 sudah berada di kiri dan kanan pada satu baris.
Oke guys, nah untuk melakukan styling itu kita perlu mentarget elemen secara khusus guys. Sintaknya seperti ini ya. Dot ini berarti kelas, container ini adalah kelasnya. Jadi cara bacanya adalah styling ini akan mentarget elemen HTML yang mempunyai kelas container, yaitu si div ini kelasnya sama dengan container. Oke, kita add styling untuk kanan dan kiri, caranya sama ya, berarti targetnya kita dot kanan. Kalau kita kasih koma gini berarti stylingnya berlaku untuk dua elemen ini guys, dengan kelas kiri dan kanan. Kita kasih displaynya itu inline block. Inline block juga dia biar satu baris ya, sebenarnya tidak perlu karena kontainer sudah kita set. Kita set panjangnya itu separuh layar guys, berarti 50% 50%. Nah, inline block kita komen saja. Oke. Nah, sekarang tampilannya seperti ini guys. Kita punya dua kolom nih, kiri dan kanan. Selanjutnya pada elemen yang kiri itu kita bakal bikin teks nih. Undangan pernikahan. H2 itu berarti heading ya guys, dia juga salah satu tag HTML. Heading itu biasanya adalah teks yang besar guys. Nah seperti ini kan, undangan pernikahan. Semakin besar angkanya H5 misal, itu akan semakin kecil. Nah ya jadi segini. Nah saat coding CSS itu juga saya sarankan kita pakai browser developer tool guys, dengan cara klik kanan inspect element, kemudian di sebelah kiri ini kita bisa menselect atau mentarget elemen HTML kita. Nah kita klik ini undangan pernikahan, kita pilih elemennya, kemudian di sebelah kanan kemudian di sebelah kanan kita itu kita bisa lihat CSS code-nya, dan kita bisa coba langsung di sini sebelum mengcodingnya secara permanen di source code kita. Nah misal kita mau coba fontnya kita rubah itu pakai font family. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk kolom kanan kita akan kasih image ya guys. Langsung kita coding. Kalau untuk image itu tagnya adalah image, dan kita perlu source image-nya. Oke, kita bisa pakai ini guys. Nah di dalam src itu kita bisa specify image URL. Kita bisa input dengan image URL ataupun dengan image path-nya di PC kita, atau di PC kita. Copy image address, search. Kita langsung pakai ini guys kalau bisa, jadi tidak perlu download. Oke, nah ini image-nya sudah tampil ya di sebelah kanan, cuma dia masih sangat besar sekali. Kita perlu melakukan styling agar dia pas ya guys. Mungkin kita kasih H2 karena tadi kita zoom jadi terlihat lebih besar. Nah seperti ini. Kemudian kita styling nih guys, si image-nya kita kasih kelas atau tidak perlu dulu. Kita coba-coba dulu di developer toolnya, di styles kita coba-coba, misal kita set panjangnya itu sesuai dengan WebKit Fill Available. Nah rada mending. Kemudian kita apply berarti guys, itu si image tadi berada pada elemen kanan image. Nah untuk spasi ini artinya berarti kita mentargetkan tag image dari kelas kanan.
Jadi image ini adalah childnya atau ya childnya dari elemen kanan ini guys, seperti ini tadi kan. Image ini berada di dalam elemen kelas kanan. Kita copy paste sintak yang sudah kita coba. Oke, image-nya sudah. Kemudian undangan pernikahan ini perlu kita atur guys, biar ada ke tengah ya, dan tidak berada di atas begini. Kita pakai H1 aja guys, biar lebih besar. Oke, nah seperti biasa kita coba-coba dulu di developer tool. Kelas kiri kita kasih padding ya guys. Padding itu berarti spasi dalam sebuah elemen. Misalnya kita set paddingnya 40 px. Nah dia punya spasi kanan atas, kanan kiri bawah 10 atau 40 px, sorry. Jadi seperti ini guys. Kita bisa lihat yang berwarna hijau itu adalah paddingnya. Nah kita juga bisa mengasih spasinya itu beda-beda guys. Misal 40 px, 30 px, 50 px, dan 70 px. Nah jadinya seperti ini guys, spasinya tidak rata kan jarak ke dalamnya. Cara bacanya ini adalah dia searah jarum jam, dimulai dari posisi atas. Jadi 40 ini atas, 30 kanan, 50 bawah, dan 70 kiri. Seperti itu. Tapi kita set rata aja. Oke, selain padding itu juga ada margin. Margin itu adalah jarak keluarnya guys, atau space luarnya. Misal kita kasih margin 40 px, nah dia akan seperti ini. Nah, marginnya itu adalah yang warna orange ya guys, area marginnya. Dia juga menerima 4 value seperti padding tadi, searah jarum jam. Dimulai dari cara bacanya dimulai dari atas, kanan, bawah, dan kiri. Oke. Sementara kita tidak perlu margin dulu. Kemudian kita apply nih guys di style CSS kita. Untuk kelas kiri dia mempunyai padding 40 px. Nah sudah permanen. Nah sekarang kita perlu menambahkan elemen-elemen lain. Ini adalah website yang sangat useful ya guys, uiverse.io. Di sini kita bisa menemukan elemen-elemen HTML beserta CSS-nya, stylingnya. Jadi kita tidak perlu coding dari awal. Misal nih kita mau menambahkan sebuah card atau kotak-kotakan begini, kita punya banyak referensi ya. Kita kasih foto mempelainya ya. Kita bisa klik get code ini, kemudian ini dia guys, kita sudah dapat codingannya ya, HTML dan CSS. Kita copy HTML-nya dulu, kita taruh pada div kiri, kemudian CSS-nya kita copy juga, kita taruh pada style.css kita, dan kita reload. Indeks HTML-nya kita save dulu dan reload. Nah ini dia guys, kita sudah punya fotonya. Ini tinggal kita rapikan. Jadi dia pakai SVG ya. SVG itu juga sejenis vektor gitu guys. Kita hapus saja, kita ganti foto yang lain nanti, dan kita rapikan. Nah fotonya kosong dia kan. Oke guys, kita pakai gambar kucing ini ya guys. Perumpamaan yang nikah adalah kucing guys. Ini guys, linknya kita sudah dapat. Oke guys, kita udah dapat gambar kucingnya, tapi masih aneh posisinya. Kita bermain dengan width. Nah sudah sedikit mendingan.
Kemudian kita main dengan border radius guys. Border radius ini untuk membuat gambarnya melingkar ya, terset 50%. Nah, jadi lingkaran kan dia. Oke, kemudian widthnya itu kita lebih kecil aja guys, mungkin 100 dengan panjangnya 100 px juga, jadi apa seperti ini. Widthnya kita coba 150 dan heightnya 150 juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Seperti biasa kita apply nih guys, image-nya kita bisa kasih kelas ya. Sama balai. Kita target di CSS-nya. Kita copy paste codingan CSS yang sudah kita coba-coba. Oke, sudah permanen. Kemudian kita cek nih guys, ini kan dia tidak di tengah ya. Kita cek, mungkin bisa kita kasih margin auto. Tidak juga. Kita cek ininya dulu, widthnya segini, profile image, box shadow-nya mungkin tidak perlu ya, jadi kita hilangkan di sini, box shadow-nya tidak perlu. Kita save. Nah, si image-nya ini guys, kita kasih width 100%. Dengan height-nya itu inherit sesuai width-nya. Seperti ini guys, profile image-nya sudah di tengah. Kita copy paste ke codingan kita. Nah, sudah oke kan. Kemudian selain itu ada teksnya. Ini namanya mungkin adalah sama paper quote. Kemudian kita adjust nih guys, biar dia di tengah. Untuk adjust text alignment, kita pakai text align center. Kemudian kita copy paste pada CSS kita, reload. Oke, sudah jadi satu ya guys. Ini membalai prianya. Warnanya juga kita bisa rubah nih guys, ini warna hitam. Kita inspect elemen untuk menemukan elemennya. Kemudian di sebelah kanan style ini kita bisa lihat ada background yang warnanya adalah hitam. Kita bisa ganti guys dengan pink, misal seperti ini. Dia adalah mentargetkan elemen dengan kelas card. Backgroundnya di sini bisa kita rubah. Oke. Nah, selain itu di sini kita bisa lihat ada card hover ya. Hover itu adalah sebuah trigger khusus, dimana styling ini itu akan bekerja ketika ada event khusus nih, ada interaksi khusus dari si user. Hover itu berarti saat si user atau kursor ini mendekati elemennya. Nah, saat mendekati elemennya dia berubah jadi hitam karena di sini kita set background colornya. Misal kalau kita set jadi putih, nah, kemudian kita reload, nah dia jadi putih guys. Kemudian untuk adjust font color ini kita bisa pakai CSS color ya. Ini adalah elemen .name. Nah di sini colornya adalah white. Kita bisa ganti dengan black. Ini akan membuat teksnya jadi hitam guys, dan font size nya
kita perbesar sedikit menjadi 14 px. Sorry, ternyata malah jadi kecil. 16 px atau 18. Oke. Kemudian kita tambahkan satu lagi ya, jadi ada dua mulai nih, satu pasang nih. Nah begini. Nah ini kan dia secara default masih tampil di atas bawah ya. Kita buat ini berada di bagian kanan. Selain pakai display flag pada kontainernya, kita juga bisa pakai display inline block seperti ini. Kita ganti pada CSS nya, source code kita, displaynya adalah inline block. Oke, sekarang fotonya jadi tidak di tengah ya guys. Kita atur lagi, mungkin kita coba kasih margin auto. Nah sudah di tengah dia guys. Margin auto ini untuk mentengahkan sebuah elemen ya di dalam sebuah kontainer. Di profile image ini kita kasih margin auto. Oke, sekarang teksnya juga rada kocar-kacir ya. Ini kita set juga karena displaynya masih flag juga. Paddingnya kita hilangi aja guys. Kelasnya text container, padding kita hilangkan. Kemudian bagian image ini kita set margin topnya guys, agar tidak mepet ke atas. Oh ternyata si profile image-nya masih ada backgroundnya. Backgroundnya kita hilangi aja. Jadi si image mempelainya kita set marginnya, margin topnya 20 mungkin ya. Dan juga si profile image kita hilangkan backgroundnya. Nah sudah bisa guys. Kita set juga margin bottomnya. Kita set nih margin bottomnya di profile image. Kita bisa set seperti ini ya. Nah dia tetap di tengah kan, jadi yang auto itu cuma margin kiri kanannya, sementara 20 px ini adalah margin atas dan bawahnya. Oke, kalau begitu ini kita tidak perlu set margin topnya. Nah seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial HTML dan CSS nya dasar. Nextnya kita akan belajar menambahkan JavaScript dan belajar sedikit logik pada pemrograman. Setelah itu kemungkinan kita baru ke backend atau database. Guys, thank you. Selebel, meledak,